Maaf izin ya. Ilmu sejati tidak hadir dari luar dari diri kita. Namun ilmu sejati itu ada di dalam diri kita. Jika kita ingin mempelajari hakikat ilmu yang sejati, maka lepaskanlah keterikatan kita dengan dunia. Dengan pernyataan itu, apa jawabanmu? Ilmu sastra jendra bukan hanya sekedar sekumpulan pengetahuan. Namun ilmu sastra jendra adalah cara untuk mencari jalan menuju diri kita sendiri, jalan menuju keseimbangan, dan jalan menuju ke alam semesta atau bersatu dengan alam. Baiklah. Kau telah membuka gerbang pertama mengenai pengetahuan di dalam dirimu. Namun ini semua, perjalananmu masihlah sangat panjang. Jika kau benar-benar ingin memahami hakikat kehidupan yang sejati, lanjutkanlah perjalanan. Siapa yang? Terima kasih banyak. Alhamdulillah lulus cik. Mas, gimana mas? Lelah diujinya berat ini. Berat gimana? Alhamdulillah. Yang didapatkan apa mas? Yang didapatkan kita harus ngapain dan apa itu? Ya intinya jika kita ingin mempelajari ilmu sastra jendra, hakikat ilmu yang sejati, kita harus benar-benar melepaskan diri kita dengan ya mungkin keterikatan kita dengan dunia. Ada pepatah yang mengatakan topo ing tengah projo. Oh, Kita berdiam diri di tengah-tengah gemerlapnya dunia, walaupun kita tahu kita mampu untuk melakukan hal itu. Jika kita ingin menguasai ilmu sastra jendra, kita harus berani topo ing tengah projo. Berarti melawan nafsu yang ada di dalam diri kita ya mas ya? Itu satu. Yang kedua, segala sesuatu sebenarnya alam sudah sediakan. Namun kebanyakan dari diri kita melihat alam hanya dengan mata, sedangkan alam bisa berkomunikasi dengan kita melalui batin kita. Maksudnya gimana mas? Hah? Maksudnya gimana? Iya, alam semesta sebenarnya itu setiap harinya menurut saya ini ya, itu bisa berkomunikasi dengan kita, namun bukan hanya dengan sebuah pandangan penglihatan mata, namun alam semesta ini bisa menunjukkan sesuatu hal besar terhadap diri kita ketika kita menggunakan hati kita. Memaknai alam dengan hati. Ya, terkesan sulit. Ya sulit mas. Ya kalau dipikirkan sulit, berarti kan kita melihat keadaan alam sekitar dan kita berkomunikasi ataupun berbicara lah ya bahasanya dengan alam. Pohon ini saja bisa berbicara tadi.
menunjukkan saya. Kamu nggak percaya, nanti bukan video. Yang saya tadi rasakan itu masih menggebu-gebu keegoisan. Masa ya sih alam bisa bicara? Oh ya nggak bisa. Ya memang masih menggebu mengenai hal itu loh. Semakin nih yang namanya ilmu, semakin kita kejar sekuat kita, senapsu kita, semakin jauh ilmu itu. Namun semakin kita istiqomah dan terbiasa tanpa beban, Menerima ya, bisa Iya. dapat sebais ya kita terima Ya. untuk hari ini gitu ya Mas. ya makanya dunia itu bukan hanya sekedar untuk dilawan, namun harus kita ikuti. Kalau kita mau melawan dunia, yang ada babak belur, sakit hati, iri dengki, hidupnya nggak berkah barokah. Oh. Namun berarti kesimpulannya kita di dalam hidup ini harus menerima segala takdir dan ketetapan Tuhan yang memang sudah dijatahkan terhadap diri kita. Jangan timbul gresula. Apa nama gresula itu? Ya. Bahasa Indonesia apa? Gresula. Gresula itu mengeluh. Mengeluh ya, mengeluh. Iya. Jangan justru mengeluh dengan takdir yang memang di mana takdir itu ditetapkan terhadap diri kita. Oh, ya. Dari yang pertama kita bertemu dengan yang Sabdowa ya, juga kan tanpa kita sadari keluh kesah. Ya, ada kaitannya semua. Keluh kesah yang kita menjadi seharian. Keluh kesah yang tidak ada hentinya. Ya intinya itulah. Mengutuk kata kutukan yang kalimat kutukan terlontar itu yang malah membuat kita sempit ya Mas ya. Makanya mari kita belajar bareng-bareng mengenai hakikat ilmu yang sejati. Berarti yang paling utama itu bagaimana cara kita melawan diri kita. Jadi mengendalikan ya. Ya pernah saya bahas, di dalam hidup kita yang bisa kita kendalikan hanya diri kita, bukan di luar dari diri kita. Jika kita ingin mengendalikan orang lain, yang ada kita sakit hati terus, yang ada kita nanti capek hidupnya ya. Namun kendalikanlah yang bisa kau kendalikan, yaitu dirimu sendiri, bukan orang lain. Mungkin ada yang kurang paham dengan perkataan ini. Katakanlah contoh, Diki ya bisa-bisanya orang baik seperti itu tiba-tiba menikam saya dari belakang. Yang saya keluh kesahkan itu kelakuannya Diki. Ya kan, kebanyakan manusia seperti itu. Yang saya keluh kesah, kenapa sih Diki jadi seperti itu? Kenapa sih Diki jadi seperti itu? Tahu-tahu gitu, dulu nggak usah diajarin, nggak usah ikut gitu sih. Padahal yang saya kan tidak mampu mengendalikan dirimu. Yang saya mampu kendalikan diri saya. Ya mungkin Diki lagi lupa, atau mungkin Diki lagi capek, apa mungkin Diki lagi kepengen yang lebih, Diki mungkin lagi kepengen mengejar sesuatu hal yang besar. Itu akan lebih mudah untuk memaafkan sesuatu orang yang berperilaku jahat kepada kita. Itu akan lebih mudah menerima segala sesuatu yang hadir ke dalam diri kita. Berarti Mas. Makanya dulu saya ingat betul di tahun 2022 ya, Mbah Sariman, bukan Mbah Sariman, saya pernah dititipi sebuah pesan. Pemuda kok kayaknya Mas. Pemuda dari kerajaan yang sudah kaya raya. Oh bukan Mas, yang ini, yang satu. Pesan ya. Kalian tidak akan bisa mampu untuk menutupi 1000 makhluk di luar kamu yang menggunjing kamu setiap hari. Namun yang bisa kau lakukan, karena kau memiliki 2 tangan, tutuplah 2 telingamu dengan 2 tanganmu. Kata ayahmu Mas. Itu berarti kan yang bisa kita kendalikan diri kita untuk menutup telinga, bukan menutupi mulut-mulut ribuan orang sana. Itu sama saja ilmu seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Ya semoga pengalaman yang saya dapatkan ya buat pengalaman jenengan juga, walaupun mungkin jenengan jauh lebih berpengalaman daripada diri saya. Kita sama-sama belajar di sini ya Mas ya. Dari kita tahunya ini ya karena kita juga
dokumentasikan ya, Ya. kan biar teman-teman bisa membaca, menilai, mendengarkan, dan bisa menerapkan dan juga apa namanya, lah itulah. Tapi sini kita gimana? Kita lanjut ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yo.